Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali bersama channel kami Baboning Primbon. Sahabat Baboning Primbon yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah informasi yang insya Allah bermanfaat untuk Anda sebagai pengobat alternatif. Dalam Al-Quran sudah diajarkan begitu banyak doa sebagai solusi segala permasalahan hidup manusia. Datangnya sebuah penyakit yang menimpa pada diri kita adalah sebuah takdir Allah yang kita sendiri tidak tahu kapan datangnya, juga tidak pernah minta kedatangannya. Semua orang pernah sakit, dari awal kita hidup, bayi hingga kita mati pasti kita pernah merasakan yang namanya sakit. Dalam kehidupan kita beberapa kali mengalami sakit, ada yang sakit ringan, ada pula yang sakit berat. Ikhtiar atau usaha yang sering kita lakukan adalah berobat ke dokter menggunakan obat-obat kimia atau herbal dengan harapan kita bisa sembuh dari penyakit. Maka sempurnakan usaha Anda tersebut dengan memohon kepada Allah agar diberikan kesembuhan. Gunakan doa khusus sebagai doa kesembuhan penyakit agar lebih mujarab. Doa kesembuhan penyakit yang manjur diambil dari ayat Al-Quran, doa dari para nabi, serta dari ilmu hikmah. Ada 5 doa kesembuhan penyakit mujarab yang dapat Anda amalkan setiap sakit mendatangi Anda. Berikut ini 5 doa kesembuhan penyakit agar cepat sembuh dari penyakit atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, doa Al-Fatihah. Sebelumnya telah kami bahas khasiat-khasiat surat Al-Fatihah yang begitu mujarab dalam beberapa hal. Doa Al-Fatihah sebagai pembuka kitab suci Al-Quran mengandung banyak sekali manfaat yang dapat kita manfaatkan. Salah satunya untuk kesembuhan penyakit. Caranya, baca surat Al-Fatihah sebanyak 21 kali pada gelas berisi air. Lalu air tersebut diusapkan pada kedua belah tangan, kaki, muka, kepala, dan seluruh badan. Sisanya dapat Anda minum. Lakukan itu setiap hari, insya Allah penyakit Anda akan sembuh. Yang kedua, doa kesembuhan Rasulullah saat menjenguk. Di dalam beberapa riwayat hadis seperti hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Dawud, dan Al-Hakim disebutkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang menjenguk orang sakit sebelum ajal tiba baginya, hendaknya bacakanlah doa ini sebanyak 7 kali agar orang menyembuhkan penyakitnya. Doa itu adalah As'alullahal azima rabbal arsyil azima ayyashfika. Artinya, aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan yang mempunyai arasy yang besar, semoga Allah menyembuhkan penyakit engkau. Bacalah ayat tersebut setiap selesai sholat fardu secara terus-menerus, insya Allah penyakit yang diderita akan sembuh. Yang ketiga, doa kesembuhan penyakit dengan sholawat tibbil qulub. Sebagai orang muslim, membaca sholawat memberikan kita berbagai manfaat pada keutamaan sholawat dan mengobati penyakit. Anda bisa membaca sholawat tibbil qulub agar selalu dijaga kesehatan dan terhindar dari segala penyakit. Baca 10 sholawat tibbil qulub sebagai berikut sambil menyentuh tubuh yang terasa sakit. Amalkan sholawat ini setiap hari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan. Wa'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Artinya, ya Allah, curahkanlah rahmat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai obat hati dan penyembuhan, penyehat badan dan kesembuhannya sebagai penyinar penglihatan mata, beserta cahayanya dan merupakan makanan pokok jasmani dan rohani. Semoga sholawat dan salam tercurahkan pula kepada keluarga serta para sahabat-sahabatnya. Yang keempat, doa kesembuhan Nabi Ayub alaihi salam. Rasulullah SAW juga membacakan doa kesembuhan Nabi Ayub alaihi salam ini untuk kesembuhan keluarganya. Dengan mengusapkan tangan kanan, beliau berdoa, Allahumma rabbin nasi azhibil Sa'ishfi anta syafi ila shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Artinya, ya Allah Tuhan manusia, hilangkanlah rasa sakit ini. Sembuhkanlah engkaulah yang maha penyembuh. Tidak ada kesembuhan yang sejati kecuali kesembuhan yang datang darimu, yaitu kesembuhan yang tidak meninggalkan satu penyakit apapun. Yang kelima, doa kesembuhan untuk orang lain dan diri sendiri. Rasulullah SAW mengajarkan doa-doa kesembuhan yang dapat kita gunakan
untuk mendoakan diri sendiri atau orang lain yang sedang sakit agar diberi kesembuhan. Baca doa ini sebanyak 7 kali sambil tangan kanan Anda diletakkan pada bagian tubuh yang sakit. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Nabi SAW pernah meminta perlindungan kepada Allah untuk anggota keluarganya. Beliau mengusap dengan tangan kanannya dan berdoa, Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa washfihi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, Rabb manusia, hilangkanlah kesusahan dan berilah dia kesembuhan. Engkau zat yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Abdillah Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu, dia mengadukan kepada Rasulullah SAW tentang rasa sakit yang ada pada dirinya. Rasulullah SAW berkata kepadanya, letakkanlah tanganmu di atas tempat yang sakit dari tubuhmu, lalu bacalah sebanyak 3 kali. Bismillah, kemudian bacalah sebanyak 7 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ahadiru. Allah berlindung dengan keperkasaan Allah dan kekuasaannya, dan kejelekan yang aku rasakan dan yang aku khawatirkan. Hadis riwayat Muslim. Tentu saat sakit kita biasanya lebih susah untuk melakukan aktivitas dan beribadah. Dalam Islam, sakit itu bisa berupa hadiah juga ujian. Dalam keadaan sakit merupakan ujian pada kita untuk selalu bisa mendekatkan diri pada Allah, bisa bersabar dan bisa ikhlas apapun kondisi kita. Keimanan kita juga diuji saat sakit. Seperti apakah kamu juga akan beribadah bila diberikan sakit? Orang yang beriman dengan cara apapun akan beribadah kepadanya, akan terus mendekatkan diri padanya apapun kondisinya. Seperti kisah Nabi Ayub alaihissalam yang diberikan ujian berat oleh Allah SWT dengan penyakit dan kemiskinan berat yang melanda kehidupannya. Meski ia sulit untuk melakukan aktivitas karena sakitnya itu, ia tetap beribadah kepada Allah SWT hingga akhirnya ia memohon kepada Allah SWT agar disembuhkan karena penyakitnya yang telah membuat Nabi Ayub tak sanggup beribadah. Sakit juga berupa hadiah oleh Allah kepada kita. Apa maksudnya? Seseorang yang diberikan sakit oleh Allah berarti ia diberikan pengampunan kesalahan oleh Allah atas apa yang telah ia lakukan dalam hidup. Itu karena Allah SWT sayang kepada kita, ia memberikan pengampunan pada dosa kita dengan penyakitnya. Allah berfirman, dan apa saja musibah yang menimpamu maka adalah disebabkan oleh perbuatanmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Quran Surat Asy-Syura ayat 30. Rasulullah SAW juga memberikan pendapat mengenai hal ini. Beliau bersabda, tidaklah menimpa seorang mukmin rasa sakit terus-menerus, kepayahan, penyakit dan juga kesedihan, bahkan sampai kesusahan yang menyusahkannya, melainkan akan dihapuskan dengannya dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu jangan pernah sekali-kali berburuk sangka pada Allah dari apa yang Anda alami. Allah itu memberikan kebaikan dari berbagai cara yang tidak pernah kita pikirkan. Bersyukurlah pada setiap nikmat yang diberikan kepada kita. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT. Dan bagi Anda yang sekarang ini sedang sakit, semoga dengan doa-doa yang telah disampaikan dapat membantu Anda agar lekas sembuh dari penyakit. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.